penyakit ini, sifat iri hati, akan dibawa oleh setan lewat waswas, diresapkan pada nafsu saat keadaan manusia tengah merasa kurang, sedang dalam merasa kurang, bukan kekurangan ya, merasa kurang. Karena juga ada orang-orang yang kaya tapi masih merasa kurang. Karena ada juga orang-orang yang sudah punya kedudukan tapi masih merasa kurang. Jelas ya? Waswasa yuwaswisu, ya. Was-was itu asalnya bisikan halus yang mengganggu. Gak pakai bisikan halus yang mengganggu. Ini bahaya ya, makanya susah dihapus ini, bahaya. Baik. Bisikan halus yang mengganggu. Halus yang mengganggu atau membahayakan. Pelan-pelan, hati-hati, karena kalau kita terjemahkan setiap was-was itu bisikan, malaikat pun kan memberikan bisikan pada jiwa kita, tapi yang baik-baik. Kalau ini tidak, dia mengganggu ya. Pelan-pelan, bisikan halus yang mengganggu atau membahayakan. Jadi pertama, kita mesti memahami ayat ini bahwa sifat setan ketika menggoda sifatnya halus, Bu, Pak. Kadang-kadang kan yang halus itu tidak terasa langsung ya. Dampaknya ada kelihatan. Air itu kan meresap halus ke karpet, taunya udah basah aja gitu. Ya sama sifat setan begitu. Dia ketika memberikan was-was, Anda jangan kira, hati-hati, Anda jangan kira dia secara frontal mengatakan, saya setan. Tidak. Dia akan langsung masuk pelan-pelan, itu pelan, tiba-tiba mulut sudah berkata yang kotor saja. Ya mata sudah melotot saja dia. Itu bisa cepat sekali tanpa sadar gitu. Itu bisa mengganggu. Bapak melihat dengan saya begini, tiba-tiba Bapak melotot kepada saya, kan tidak nyaman situasinya kan? Sama, lisan yang bicara yang kotor pun tidak akan menyenangkan, tapi itu tanpa sadar dan reaksinya sangat cepat sekali. Coba lihat, ketika ada anak misalnya bersikap sesuatu yang tidak menyenangkan, kan dalam hitungan sepersekian detik kan bisa berubah wajah itu, bisa berubah, bahkan kata-kata bisa keluar. Yang dari kecil sayang, tiba-tiba kamu ini ya, masya Allah, ya mas saya, kan jadi agak susah tuh di sini tuh. Makanya hati-hati, permainan setan dalam menghadirkan sifat-sifat buruk gitu, itu sifatnya halus. Bahkan dia nanti ketika dihukum di akhirat, banyak orang protes kepada Allah, ya Allah, gara-gara dia nih saya bertindak buruk dalam kehidupan, tolong hukum dengan berkali lipat. Apa jawab setan? Saya nggak maksa kok, saya nggak maksa, saya cuma ngajak dengan halus. Salah kamu ikut saya. Mau jawab apa? Karena itu dari sekarang kita harus pelajari sifat halus yang masuk pada manusia ini, bagaimana cara masuknya. Itu yang coba kita hadirkan. Masih ada waktu? Masih? Sampai jam berapa kita? Baik, saya harus ke Cimande ini ya, sebentar lagi, jadi coba kita inikan dulu sebentar. Boleh ya, antum sampai jam 5, saya setengah 3 pulang ya. Baik, fokus sebentar. Baik, sekarang perhatikan. Paham urutannya ya? Saya mencoba sesistematis mungkin. Saya tidak suka menerangkan 1-2 tanpa terstruktur gitu. Jadi pahami, jangan meninggalkan masjid ini kecuali sudah paham. Walaupun saya sudah pulang, Anda belum paham, tinggal dulu di sini sampai paham baru pulang ya. Teman-teman lihat sini ya, Bapak Ibu, sebabnya setan masuk kepada nafsu, ya, dalam nafsu lewat waswas, bisikan yang mengganggu. Bagaimana cara dia memasukkan ini? Kita khususkan dulu supaya tidak meluas terkait dengan penyakit ini dulu. Ya, penyakit iri hati. Quran surah ke-28, maaf. Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat 79. Awas ya, hati-hati ya. Kita nanti bicara yang halus sekali, tanpa sadar mungkin terjangkiti itu. Awas, hati-hati. Langsung spesifik ya, ambil contoh kasus sekarang. Ya, sifat iri hati. Bagaimana setan membawa sifat iri hati secara halus tanpa disadari, dan kita harus cegah itu. Ini belajar satu penyakit hampir 1 tahun ini ya, belum penyakit yang lain ya. Bismillah. Ada ayatnya? فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ada ayatnya? Baik. Sekarang perhatikan Bapak Ibu sekalian, saya simpan dulu ayatnya, saya berikan gambarannya dulu. Setan membawa was-was
terkait dengan penyakit iri hati. Jadi was-was yang dibisikkan ke kita itu, bisikan-bisikan yang mengganggu, itu bisa macam-macam bentuknya, sesuai dengan kadar keadaan kita yang berpotensi untuk diarahkan pada maksiat. Tolong fokus sebentar ya. Beda antara nafsu dengan setan itu lain. Kalau setan itu tugasnya bagaimana supaya manusia maksiat. Itu setan. Ya, apa saja, makanya dia bawa macam-macam, bisa sombong, bisa iri hati, bisa ria, bisa macam-macam ya. Tapi kalau nafsu itu bagaimana caranya keinginan terpenuhi, itu nafsu. Jelas ya? Misal Anda pulang dari sini mau taklim lah, lihat di depan misalnya ada orang jualan semangka, bagus kelihatannya, itu kan pengen, karena taklim sudah dimulai, ditinggal dulu, saya mau taklim dulu. Begitu keluar tukang semangka udah nggak ada, cari-cari nggak ketemu, sampai pulang ke rumah masih inget aja, mimpi sampai ke bawah pak misalnya ya. Itu nafsu itu. Kalau setan tidak, setan itu yang penting dia maksiat, curi rumah itu, begitu mau mencuri dengar adzan, Allahu Akbar, nggak usah dicuri lah, lempari aja rumahnya. Jadi bagaimana caranya menjadi maksiat? Yang paling bahaya ketika setan menunggangi nafsu. Maka maksiat itu, punya keinginan kuat, jangan sampai gagal dilakukan. Itu yang paling berbahaya. Betapa orang mencuri direncanakan dari awal, itu nafsu berkolaborasi dengan setan. Itu yang paling berbahaya. Makanya ada pembunuhan berencana. Yang kedua itu setan sudah terlibat jauh di dalamnya. Ya, ada pemerkosaan yang sudah terencana. Makanya hindari, ya, cegah segala hal yang berpotensi menghadirkan nafsu berlebihan sehingga setan itu ikut mendompleng di dalamnya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana setan menghadirkan sifat iri hati? Saya simpulkan dulu dengan cepat. Satu, penyakit ini akan dibawa oleh setan lewat was-was, khusus dalam keadaan saat kita merasa kurang. Saya ulang, penyakit ini, sifat iri hati, akan dibawa oleh setan lewat was-was, diresapkan pada nafsu saat keadaan manusia tengah merasa kurang, sedang dalam merasa kurang, bukan kekurangan ya, merasa kurang. Karena juga ada orang-orang yang kaya tapi masih merasa kurang, karena ada juga orang-orang yang sudah punya kedudukan tapi masih merasa kurang. Jelas ya? Pelan-pelan, hati-hati. Jadi kalau sedang ada rasa kurang dalam jiwa, itu artinya sangat rentan diberikan was-was oleh setan dengan sifat penyakit iri hati. Apa tanda pertamanya? Bapak dan Ibu mesti ingat dulu kajian di awal kita ya, bahwa iri itu artinya rasa untuk mendapatkan nikmat yang melekat pada orang lain. Yang lebih parahnya kalau sudah parah dengan keinginan menghilangkan nikmat orang yang dimaksudkan. Gimana caranya saya dapat, itu gejala pertamanya. Tapi kalau sudah parah, dia mesti tidak mendapatkannya. Saya yang harus punya, dia tidak. Itu yang sudah parah. Nah sekarang lihat pelan-pelan, masuknya halus sekali. Bagaimana cara masuknya? Dia masuk dalam keadaan orang merasa kurang ketika melihat yang di sampingnya atau dalam penglihatannya punya kelebihan yang tidak dia miliki. Bagaimana cara dia datang bawa was-was? Dicontohkan langsung di Quran surah ke-28 ayat 79. Baik, saya hadirkan Qarun. Ini manusia bermasalah. Kalau Qarunnya nggak usah banyak dipikirin, emang bermasalah. Yang jadi masalah nanti ketika dia datang membawa persoalan, orang-orang di sekitarnya terjangkiti persoalan yang dimaksudkan. Baik, yuk kita lihat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun mulai keluar menampakkan pada kaumnya, masyarakat di sekitarnya dengan kemegahannya. Wah, saya pernah kisahkan dulu kan ya, kalau dia kemana-mana itu Masya Allah ya, kalau anda lihat di ayat 76-nya itu kan, Masya inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, kan? Masya Allah, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Jadi di zaman Musa nih ya, plus zaman Musa itu komplit, luar biasa. Jadi Musa dengan Harun dihadapkan pada penguasa zalim dengan pengusaha hitam. Penguasanya namanya Firaun, ya, pengusahanya disebut dengan Qarun. Qarun ini kalau kemana-mana selalu tampil pak, tampil mewah. Mewahnya nggak ketulungan. Jadi kalau jalan kemanapun di belakangnya selalu ada bodyguard. Bukan mengawal biasa, khusus membawa harta bendanya aja. Hartanya cuma kuncinya pak, kunci brankas. Yang kata Quran, kalau diangkat oleh orang-orang terkuat, 10 orang angkat di belakang, itu nggak kuat juga. Latanu bil usbah. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Jadi kuncinya aja beratnya luar biasa. Gini, ya, ibu kalau punya brankas itu kuncinya dipamerkan atau disembunyikan? Punya satu brankas di foto di Instagram, ceklik brankas baru, cari masalah. Pasti anda simpan kan? Qarun tidak. Karena harta saya banyak. Pak, diambil dikit aja nggak akan ngaruh kok. Jalan kemana-mana nih saya kunci nih belakang. Ambil aja kalau mampu. Mereka aja begini, susahnya ngangkatnya luar biasa. Anda mau ngambil aja.
kaya, sombong. Luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu ketinggalan. Dan keterlaluan, karena nggak sekaya Qarun. Keterlaluan menurut saya ya. Jadi sudah ada dulu yang sombong, ya jangan ikut-ikutan lah. Jangan ikut-ikutan itu ya. Dulu sudah ada kaya, sombong dihancurkan oleh Allah. Itu petunjuk. Jadi apapun yang Allah titipkan pada kita itu cuma bekal ibadah. Kalau nggak dipakai ruginya luar biasa. Ya. Anda nggak pakai sekarang, besok Anda nggak akan bisa manfaatkan. Banyak orang setelah diwafatkan minta waktu cuma semenit sama Allah, beberapa detik. Ya Allah, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Tolong beri kesempatan sebentar aja. Saya akan gunakan semua itu untuk kepentingan Allah, ya Allah. Ya. Jadi mumpung Allah masih titipkan, pandai-pandai lihat, pulang ke rumah cek, mungkin kedudukan, mungkin ilmu pengetahuan, mungkin tenaga, mungkin harta benda. Cepat berlomba. Setelah meninggal susah. Saya ke Tanah Kusir ya. Satu saat kami ziarah ke salah satu anak yang cuma diberi oleh Allah usia sehari. Sampai saya katakan, Sayyidi sama kamu nih, Masya Allah, orang tuanya menangis, ngapain kalian menangis? Saya bilang kan, harusnya bahagia, luar biasa. Allah kasih amanah cuma sehari, dirawat, jadi penjamin surga sepanjang kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Ini hijab dari neraka. Saya bilang, saya sangat iri dengan kamu. Ghibtah maksudnya, bukan iri keburukan, ghibtah, ingin menyaingi dia. Cuma dikasih sehari, jaminannya surga dalam kebaikan. Saya sampai sekarang belum aman surganya. Saya diam di situ kan, keluar dari situ saya lihat nuansa pekuburan itu, Masya Allah. Ada yang dikasih kayak lubang dua, kayak pipa di situ tuh. Saya pikir, ini kenapa kuburan dikasih lubang dua begini pipa? Apa khawatir sesak napas di dalam itu kan? Kan sudah habis napasnya gitu. Jadi sekarang banyak Pak macam-macam tuh variasi di kuburan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Anda nggak bisa, sudah selesai. Orang meninggal itu kehabisan nafas dan kehabisan tenaga, kehabisan amal, selesai semua. Jadi kalau Anda nggak berlomba dari sekarang, Anda akan ketinggalan, penyesalannya dalam. Lebih dalam daripada, maaf ya, alam kubur yang mungkin digali itu. Tolong pandai-pandai ya, cuman titipan aja, begitu meninggal selesai semuanya, status itu hilang. Anda orang terkaya di Kelapa Gading, begitu meninggal nggak akan ikut kalimatnya. Ya, maaf, telah meninggal orang terkaya di Kelapa Gading, nggak ada. Cukup Anda aja selesai, Fulan bin Fulan selesai gitu kan. Maka ya, manfaatkan kebaikan ini. Kita kembalikan dulu sebentar. Qarun jalan. Yang jadi masalah ketika dia tampil mewah, kelihatan oleh kaumnya. Lihat apa perkataan mereka. Nah, ini bisikan yang pertama kali dibawa. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duh, kalau kita punya seperti yang dimiliki Qarun itu. Lihat kalimatnya. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duh, kalau kita punya kayak gitu ya, kalau dalam bahasa kita, seperti yang dimiliki oleh Qarun. Nah, di sini ada 3 hal yang penting. 1, menampilkan kemewahan dalam hidup itu berpotensi akan mengundang masalah. Jadi kalau Allah titipkan kemewahan dalam hidup, baik itu kedudukan, jangan pamer dengan kedudukan, nanti banyak masalah. Silahkan lihat, dulu Umar bin Khattab itu, Masya Allah, pemimpin, khalifah, presiden, kemana-mana biasa aja, aman tuh, nggak takut macam-macam. Ya. Lagi lewat malam-malam belusukan, tiba-tiba seorang ibu menendangkan syair, duh khalifah, diangkat gak peduli dengan rakyatnya, makan pakai batu katanya, dan goreng-goreng batu, saking gak punyanya bu, goreng-goreng batu tuh. Anaknya ditidurkan dulu supaya nggak nangis, diberikan gambaran mama sedang masak padahal batu yang dimasak saking nggak punyanya. Ya khalifah, Masya Allah, nggak peduli dengan rakyatnya, yang makan dengan batu sambil goreng-goreng begitu. Itu Umar melihat, Masya Allah, qadar Allah langsung kembali ke Baitul Mal. Dia keluarkan gandum, pengawalnya ingin bantu, kata Umar, tidak, bukan kamu yang dihisap, saya yang dihisap. Digendong sendiri karungan gandumnya, datang ke situ dimasakin sendiri sampai Umar, sampai selesai. Saat Umar masak itu, si ibunya masih sibuk mencaci Umar, nggak tahu kalau itu Umar. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, Anda bantu orang dicaci sambil masak, dicaci begitu aja terus itu kan, sampai selesai, sampai kepergiannya dari situ dia tidak mengetahui dan tidak sadar kalau itu Umar bin Khattab. Ya, jadi aman jiwanya gitu. Betapa banyak orang sekarang punya kedudukan, mau pindah ke satu tempat aja, Masya Allah, netralisir 500 meter sebelumnya. Anda takut sama apa? Malaikat maut datang aja nggak bisa dihijab? Dan nggak akan mengucapkan salam, terobos saja. Silahkan Anda pasang dinding, pasang hijab, pasang macam-macam. Saya mau bepergian ke negara anu, oh kendaraannya dari kita harus lapis baja, bajanya Masya Allah misalnya 100 cm, silahkan aja. Ya, silahkan, malaikat maut nggak akan terhadap. Ya, begitu dihadirkan kendaraan dia, buka yang keluar malaikat. Hei, pulang yuk. Mau jawab apa? Selesai gitu ya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, di sini poinnya pertama, jangan berlebihan dalam kehidupan, apapun itu. Termasuk dalam ibadah juga nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Yang berlebihan itu selalu bermasalah pada hal yang tidak diperkenankan. Orang sholat subuh 2 rakaat, ini misalnya 4 rakaat, kan ini masalah di sini kan? Dalam beberapa hal lah. Termasuk Anda mau tahajud, belum pernah tahajud sebelumnya, jangan berlebihan dulu. Pengen langsung 11, pengen kayak Nabi lagi gitu kan? Nabi kan panjangnya luar biasa. Ya, saya pernah cek dulu waktu sholat gerhana.
di Bekasi. Itu Masya Allah komunitasnya luar biasa, senang dengan sunnah Nabi. Saya bilang ini gerhana yang luar biasa nih, kesempatannya jarang-jarang, pahalanya banyak. Teman-teman kita mau maksimalkan seperti Nabi melakukannya atau kita belajar dulu mirip-mirip. Ustadz ingin seperti Nabi, jarang ada seperti ini katanya kan kesempatan. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan dulu aturannya. Di salat gerhana itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku maka suratnya yang dibaca akan 4. Jadi sebelum ruku baca surat, bangkit lagi baca Al-Fatihah, baca surat lagi. Jadi ada 4 surat yang dibaca. Karena Anda ingin seperti Nabi, maka mohon izin saya bacakan pertama Al-Baqarah sampai selesai. Surat kedua Ali Imran sampai selesai, ketiga An-Nisa sampai selesai, baru yang keempat Sabbihisma rabbikal a'la. Anda tahu apa yang terjadi? Tanpa saya tanya lagi, hampir sebagian besar mengangkat tangannya. Ustadz, mirip-mirip Nabi aja. Jadi coba kita sesuaikan. Anda belum biasa tahajud, bangkit 2 rakaat dulu, witirnya 1. Setelah nikmat besoknya 4 rakaat, witirnya 1. Setelah nikmat 6 rakaat sampai 11 ya, sampai enak gitu kan. Ada kenikmatan tersendiri. Ya. Teman-teman yang pengusaha Anda yang bekerja, coba belajarlah, baca kisah-kisah orang dulu untuk motivasi. Imam An-Nawawi itu punya kitab bagus, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan Darun Nafais 187 halaman. Anda buka aja halaman 47 itu sebelah kiri, paragraf 3 baris 1 sampai 7, bagaimana dilukiskan di situ Abdurrahman bin Auf yang super sibuk, Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih punya investasi itu di Madinah, sumurnya, kebunnya, hotel jadi hotel sekarang. Itu Masya Allah, kenikmatannya bukan saat omsetnya datang. Kenikmatannya saat bisa bangun malam dalam tahajud, sampai khatam Quran tahajudnya, sampai selesai gitu. Ada kenikmatan di situ. Nggak usah pamer, capek. Dulu sudah ada yang pamer dan nestapa kehidupannya. Ngapain diikutin? Buang-buang waktu gitu kan? Nah, yang kedua, ini inti masalah kita. Orang pamer di antara masalahnya adalah ketika dilihat ada kelebihan, maka lawan yang belum mendapatkan itu, setan tidak akan mendiamkan. Jadi kalau Anda sedang punya dititipkan sesuatu, potensi masalahnya ria dan sombong. Yang belum dapat itu potensi masalahnya iri. Ternyata pintu masuk setan kepada nafsu membawa penyakit iri ini bukan ingin menghilangkannya dulu, tapi keinginan untuk memiliki hal yang sama. Awas, hati-hati. Bukan keinginan yang positif, karena kalimatnya diungkapkan dengan kata laita, laita. Ingat, kalau keinginan untuk meraih dalam konteks yang positif itu boleh. Oh, ini dia punya kedudukan sampai level tertinggi, saya juga ingin seperti itu boleh. Itu raghbah namanya. Raghbah, keinginan kuat untuk mendapat kebaikan. Tapi kalau cuma menghayal-hayal mendapatkan sesuatu yang sebetulnya ingin diraih dengan mudah tanpa kerja keras, namanya laita. Laita. Bukan Raisa, laita. Laita itu harapan untuk meraih sesuatu, yang sulit dicapai, bahkan nyaris mustahil, dengan cara yang instan dan mudah. Jadi ada orang pengen mendapatkan sesuatu yang sulit sebetulnya untuk dicapai, bahkan ada yang sifatnya nyaris mustahil. Karena nanti ada orang-orang yang saat di akhirat dia mengucapkan kalimat ini, saking dahsyatnya hisab itu. Bahkan ada Pak ya, pernah dengar masuk surga tanpa hisab Bu? Pernah ya? Nanti ada orang masuk neraka tanpa hisab Pak. Ada ya, mungkin Anda baru dengar, tapi ada itu di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi saat suasana hisab itu begitu dahsyat ya, ada orang-orang yang memikirkan, lu saya gimana ya nanti hisab saya? Oleh Allah langsung ditampakkan, wa aradna jahannama lil kafirina yawma idzin arda. Hati-hati. Wa aradna jahannama, dan kami presentasikan, tampilkan neraka jahannam. Ya. Pada saat itu yauma idzin lil kafirina arda, untuk orang-orang yang ingkar, yang sulit diatur. Ya sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, ya, kamu nggak usah pikirin hisab ya, tempat kamu di sini nih, neraka jahanam. Udah, nggak usah banyak pikir, capek, nanti langsung ke situ aja. Kalau dalam bahasa bebasnya. Siapa orang ini? Ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang, maaf ya, matanya itu sulit diarahkan untuk ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan sulit mendengar.
Maaf, yang sulit melihat dan mendengar itu bukan non-muslim saja. Ada orang Islam pun yang sulit lihat dan dengar. Dengar adzan susah, melihat orang berbuat baik malah marah-marah gitu kan. Macam-macam. Sekarang kan banyak kelihatan tuh, gratis sekarang bisa dilihat tuh. Hikmahnya Allah menghadirkan banyak masalah saat ini. Itu bisa kelihatan mana orang baik, mana orang buruk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik di situ. Kan alhamdulillah Pak bisa kelihatan tuh. Ya nampak dari mulai kalangan level atasnya sampai yang bawah-bawahnya. Dari yang ulama betulan sampai yang aku ulama-ulamaan tuh. Ya. Lihat sini, kembalikan. Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Dari sini kemudian, ya, ada yang dibawa oleh setan dengan menggunakan kalimat Qur'annya laita. Ada dia yang mengatakan saat hisab, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, ya Allah, ini dahsyat hisab, saya pengen jadi tanah aja lah sekarang. Ya laitani kuntu turaba, saya pengen jadi tanah aja, saya nggak pengen ikutan hisab. Saya nggak pengen dihisab, jadi tanah aja nggak apa-apa, kan? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi Anda berangan-angan pun akan bisa mencapai itu yang nyaris mustahil, nggak mungkin. Nah sekarang ada orang-orang yang dalam kehidupannya dibisikkan kalimat itu oleh setan. Jadi ada angan-angan dalam dirinya, harapan untuk meraih seperti yang dimiliki oleh orang yang seharusnya dicapai dengan kerja keras, dia pengen instan. Singkatnya menghayal. Menghayal. Jadi kalau ada orang bawa kebaikan-kebaikan atau kelebihan dalam perangkat hidupnya, kemudian saat itu Anda menghayalkan sesuatu, itu pengantar kepada rasa iri. Datangnya dari setan. Wah, senang begini, Ferrari lewat. Pengen kayak gitu tuh, setan itu. Yang sifatnya hayalan, sampai dibawa ke rumah. Kalau saya naik di situ ke depan belok sini, gimana ya kira-kira lampu merahnya? Kalau malam saya panasin, ngebut sana sini, di mana ya tempatnya? Padahal maaf, punyanya enggak. Sudah memikirkan bagaimana cara merawatnya gitu. Ya itu sudah hayalan, sudah tingkat tinggi itu. Itu pengantar kepada iri. Besok-besoknya nanti masuk, kamu harus dapat seperti itu. Cuman karena instan, perhatikan di mana rumah orang itu. Kapan dia masukin ke garasinya? Kapan dia keluarkan? Ujung-ujungnya nyuri. Jelas ya? Jadi hati-hati kalau sedang dihadapkan pada hayalan-hayalan. Ya laitalan mithla ma utiya Qarun. Dia menghayal, wah gimana kalau kita bisa seperti Qarun ya, dikawal di belakang, hartanya banyak, padahal megang aja enggak. Megang aja enggak gitu. Dari sekian puluhan tahun ibu bapak hidup sampai hari ini, berapa kali pernah menghayal dalam kehidupan? Banyak, tanpa disadari kadang-kadang. Masuk ke Masjidil Haram, duh kalau saya jadi imam di sini gimana ya? Ayat ini yang mau saya bacakan tuh kadang masuk juga. Ya. Masuk juga dan tidak wajar sifatnya, bahkan dalam masalah ibadah gitu. Ya, Masya Allah. Dah Ustadz, kalau suami saya yang Ustadz gimana ya? Banyak hal gitu. Banyak hal gitu. Jadi kadang-kadang jadi ujungnya jadi masalah gitu. Jadi masalah. Saya awal ke Indonesia sekitar 4 tahun lalu datang, itu banyak kajian-kajian yang luar biasa. Sampai ada yang salah kesimpulan tuh, yang saya dapatkan beberapa tempat persoalan. Di dulu musim sunnah dengan bid'ah, musim sunnah dengan bid'ah. Sampai ada yang keliru. Saya agak aneh juga ya, ada orang ngaji, pulang dari ngaji malah pada ribut. Kan agak aneh itu menurut saya. Apa yang dipelajari? Zaman Nabi orang keras belajar jadi lembut, yang berpecah jadi menyatu. Kenapa ada orang belajar tiba-tiba yang lembut jadi keras, yang menyatu jadi berpecah? Pernah ada kemudian terjadi dalam satu keluarga, istrinya belajar, suaminya ada kesibukan, dia belajar juga, begitu pulang jadi ramai di rumah. Sampai kesimpulannya begini kurang lebih baik menikah dengan orang sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Dia nggak sadar sudah puluhan tahun berumah tangga kan? Apa Anda nggak lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapat, kebaikan-kebaikan? Apa yang terjadi? Kami lihat pelan-pelannya apa sih missnya di mana? Oh ternyata persoalan sangat sederhana. Ini belajar di sini, ini belajar di sini. Ketika kita pertemukan nyambung, akhirnya ketawa-ketawa pada akhirnya gitu kan? Nah, jadi coba kita lihat dulu, kalau kita dalami dengan baik, Anda melihat sesuatu yang agak berbeda di hati, pasti ada miss di situ. Ya, tapi kalau kita rasakan ada ketenangan, kenyamanan, iman kita meningkat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jelas ya? Baik. Kita baru sampai sini nih ya. Jadi baru pengantar. Kalau ada orang-orang yang sifatnya sering menghayal, coba pulang ke rumah ya. Bapak ibu nggak menghayal, teman mungkin anaknya lagi menghayal, kan? Atau kerabatnya jadi persoalan nih. Baik. Jelas sampai sini? Baik, kalau jelas, kita simpan dulu di sini. Ini kita baru ayat yang keempat ya. Saya mau kasih obatnya dulu atau disimpan sampai sini? Kita kasih obatnya dulu ya. Sebab kalau nggak diobati, pulang dari sini pada menghayal semua kan repot juga deh. Baik, oke, Quran surah keempat ayat 32. Kita obati dulu, baru pertemuan berikutnya langkah pengobatan. Ini obat untuk pencegahan. Pencegahan.
Bila berlanjut ya hubungi evaluasi diri masing-masing ya. Quran surah keempat ayat 32. Bismillah. Wala tatamannawna bihi ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alallaha min fadli. Ada ayatnya? Quran surah keempat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw, dan janganlah banyak menghayalkan. Wah, itu kunci pencegahannya. Wah, Masya Allah, ternyata sederhana Pak. Ya, di Quran itu ada banyak obat yang sangat sederhana tapi dampaknya dahsyat. Ini peringatan juga pada para dokter. Kalau ada obat-obat yang sederhana, jangan diberikan beban orang-orang yang sakit itu. Begini obatnya ini, padahal minum air putih aja selesai. Jadi ini pelajaran dari Quran tuh nggak boleh itu membuat orang susah. Orang itu sakit berobat ingin cepat sehat, lalu Anda berikan obat-obat yang membuat orang susah. Itu dosanya banyak itu. Dosanya banyak sebab menambah penyakit baru. Nih Quran memberikan pelajaran. Ini penyakit bahaya yang dampaknya cukup dahsyat ini. Ya, obatnya ternyata satu dengan kalimat yang sangat singkat. Begini. La itu dalam bahasa Arab yang bacanya panjang ya, 2 harakat matabi, la. Itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Pertama, la disebut dengan la nafyi. Ya, la nafyi. Nafyi itu adalah jenis huruf la nafyi. Atau nafi ya, nafi gini, nafyin. La yang berfungsi meniadakan sesuatu, yang meniadakan atau menepikan sesuatu. Rumus cepatnya begini, setelah huruf la ada kalimat akhirnya dhammah u. Ya. Misal Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah la ada kalimat harakat akhirnya u, la yukallifu. Itu artikan dengan nafyi. Terjemah gampangnya tidak. Ya, tidaklah atau tidak. Allah tidak akan memberikan tugas kehidupan di luar batas kemampuan hambanya. Diartikan tidak di situ. Jelas di sini? Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran atau hadis, kemudian menemukan huruf la, setelahnya ada kalimat harakatnya dhamma, la yukallifu, la ya'khudhu, la ya'kulu misalnya, itu terjemahkan dengan tidak. Jelas? Baik. Yang kedua, la disebut dengan la naqsun, nun qaf sad, naqsi, yang menunjuk makna kurang, berkurang, tidak sempurna. Ya. Ciri paling gampangnya, jika ada huruf la, setelahnya ada kalimat, harakatnya fathah, fathah, Ya. Ingat ada kasrah, dhammah, fathah, sukun. Saya di Garut waktu duduk, ada seorang bapak nawarkan, Ustaz, ini buah sukun katanya. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Karena sudah dibuka-buka. Kalau sukun itu masih di atas, belum jatuh bulat tuh. Begitu jatuh kasrah. Kasrah itu pecah dalam bahasa Arab. Jadi kenapa disebut kasrah? Karena suaranya pecah. Dia dari u jadi i. Jadi di atas sukun begitu jatuh kasrah. Setelah Anda potong-potong terbuka itu fathah. Jadi ini buah fathah sebenarnya. Kemudian beliau bawa lagi pada istrinya ke dapur, dia katakan, "Mah, kata Pak Ustadz, ini bukan buah sukun, ini fathah." Baik, itu nyata kami di Garut, bukan kisah-kisah karangan. Di kasrah, saya ulang ya. Yang pertama tadi apa? Baik, pertama dhamma, u nafyi, kedua naqsi, harakatnya fathah. Misal, saya beri contoh. Belajar Riyadhus Shalihin. Kita Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi, ada 1896 hadis. Dilihat di hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada kalimat begini dari Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fatah. Ya, fatah itu artinya sesuatu yang terbuka dari yang buruk sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekat-sekat yang terbuka untuk mendekat kepada Allah. Dulu orang di Mekah susah ibadah kepada Allah karena di Ka'bahnya banyak berhala disimpan, banyak orang menghadang. Setelah itu dibuka, kemudian berhalanya dikeluarkan, orang-orangnya ditobat, semua menyembah kepada Allah, maka disebut Fathu Makkah. Di Fatah itu bukan penaklukan. Fatah itu membuka sesuatu yang buruk di situ. Orang Islam itu kalau datang ke satu tempat bukan ingin menjajah, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya.
Karena itu silahkan lihat, semua yang kedatangan orang Islam itu tidak pernah ada masalah-masalah di situ. Baik aja sampai di kita tuh. Tapi begitu datang orang asing datang pasti kacau itu. Silahkan cek ya. Nah, sekarang kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Kalau sudah terbuka kedekatan dengan Allah, jangan hijrah, jangan pindah. Kenapa? Bisa berkurang nanti nilai-nilai kebaikan yang sudah didapatkan. Anda sudah tinggal di Mekah, sekali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Tinggal di Mekah itu di Masjidil Haram 100.000. Dan auranya beda, selalu ingin cepat ke masjid. 1 jam sebelum adzan Pak sudah ke masjid. Sebelum adzan Bu, kayak pesantren gitu kan, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, auranya lain. 100.000. Sudah dapat 100.000 di Mekah, pindah ke Bogor misalnya gitu kan satu nilainya. Anda 100.000 pindah, jadi berkurang kan, naksi di situ. Sama dengan Anda tinggal misalnya di sini, dekat dengan masjid, ustadznya bagus-bagus, ada kajiannya gitu kan, kemudian senang, bisa ibadah di situ. Jangan pindah, kecuali ada sesuatu yang memang sangat mendesak. Karena ketika Anda berpindah, itu akan berkurang nanti kebaikan-kebaikan yang semula sudah didapatkan, dan berjuang lagi di situ. Termasuk di pekerjaan Anda. Kalau sudah memilih dekat dengan Allah, gampang sholatnya, dapat teman yang enak gitu kan, usahakan di situ. Ya, karena sulit lagi menemukan yang seperti itu. Anda pilih mana? Bekerja di satu tempat, gajinya 500.000 per bulan, dekat dengan Allah, sholatnya luar biasa, atau di tempat yang, maaf ya, 500 juta per bulan tapi susah sholat, Jumatan gantian, gitu kan, baca Qurannya susah. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga. Susah ya. Nah ini ujiannya ada di situ Pak. Ya, ada sekarang banyak tawaran tapi maaf, penyakitnya juga banyak. Ada riba, ada tipu-tipu, ada macam-macam. Yang didapatkan memang banyak, tapi penyakitnya banyak. Ya. Kembalikan. Terakhir, la nahyi. Di sini kita berakhir. Nahyi. Diserap dalam bahasa India nahi. Itu dari kata bahasa Arab nahi. Ya. Betul, nanti ada dari India yang tukar-tukaran dengan bahasa Arab. Termasuk angka-angka sekarang. Itu angka apa itu? Yang saya tulis angka apa? 53, 12, 168, angka apa itu? Jangan salah, itu angka Arab. Itu angka Arab yang menemukan Al-Khawarizm. Itu angka Arab. Kalau yang sekarang Anda tuliskan begini, kemudian ada yang duanya begini, itu Hindi. Dari India nanti, dia ada pengaruh India, terbawa, tertuliskan. Silakan masuk ke laptop gitu kan. Anda masuk ke situ ke control panel. Di situ lihat bagian language. Anda buka optionnya. Begitu Anda munculkan Arab, keluarnya Hindi tulisannya. Ya, silakan Hindi. Itu di konsep itu sudah Hindi. Oke, saya tuliskan dulu. La nahyi itu ciri khasnya ujungnya mati, sukun. La yashar, la yasrik, la yakul, la tatamannau, mati ujungnya tapi bulat harakatnya. Sekarang coba cek An-Nisa ayat 32 tadi. Lihat kalimat paling ujungnya, harakatnya fathah, dhammah, kasrah atau sukun. Wala tatamannau, di kalimat ujungnya apa harakatnya? Sukun. Perhatikan, la nahyi itu sifatnya larangan. Larangan diartikan jangan. Kalau sesuatu sudah diartikan jangan, artinya Anda kerjakan berpeluang berdosa, Anda tinggalkan dapat pahala. Ingat ya. Nah, kalimat la di sini ketika datang setan membawa aspek-aspek godaan dengan sifat-sifat buruk tadi, ya berhayal dengan khayalan. Resepnya sederhana kata Quran, obatnya jangan berhayal, singkatnya tinggalkan. Jadi begitu ada khayalan, misal Anda lihat orang datang gitu kan, dengan mobilnya mewah sekali, setan masuk, itu seketika Pak Bu. Ingat ya, hukum ini akan terpraktekkan seketika. Jadi begitu ada orang membawa benda-benda baik, itu akan setan langsung, Anda nggak pikirkan pun meresap langsung, pengen. Seketika itu. Anda lihat teman bawa handphone bagus, itu seketika, nggak Anda bilang pun, tek, pengen kayak gitu. Itu kalau cuma pengen sampai sini, mungkin belum ada masalah. Tapi kalau sudah sampai berhayal, kata Quran, segera buang. Apalagi di tempat-tempat setan berada, itu banyak khayalannya. Mall itu tempat setan. Betul, pasar itu tempat setan. Makanya hati-hati, ibu kalau belanja itu banyak berhayal tuh, banyak pengen, banyak ini, banyak itu ya. Nah, itu kalau nggak butuh tinggalkan. Ya. Kamar mandi, toilet tempat setan Pak. Makanya silakan, Anda di luar biasa aja, masuk ke sana tuh kadang ada ide-ide, ada macam-macam dan sebagainya. Cepat keluar dari situ. Cepat keluar. Ya, jadi hajat dapatkan kemudian keluar. Jelas di sini? Nah, jadi kalimatnya sederhana. Kalau sudah ada langkah seperti itu, jangan dibiarkan sehingga menjadi liar di situ, ditempuh dengan cara yang tidak baik. Nah, kalimat Qurannya begini. Kalau Anda mau kata Quran, jangan menghayal. Belum selesai ayatnya sampai sini. Kalau ayatnya cuma sampai sini, maka Allah tidak memberi peluang pada kita untuk mendapatkan apa yang seperti mereka dapatkan. Jelas ya? Nah, kalimatnya la tatamannau, kamu jangan berhayal atas kelebihan yang Allah titipkan pada orang lain.
Kalau kamu inginkan lirijali nasibu mimma iktasabu, bagi setiap lelaki dia bisa memperoleh kemauan atau keinginan, kelebihan yang dia ingin harapkan. Saya ulang, bagi setiap lelaki dia bisa memperoleh kelebihan yang dia harapkan mimma iktasabu, karena usaha kerja kerasnya. Walin nisa'i nasibu mimma iktasabna. Demikian dengan perempuan, dia bisa memperoleh apa yang dia sangat harapkan dengan kerja kerasnya. Jadi kalau ingin mendapatkan seperti yang orang lain raih, Anda kerja keras. Ayo bekerja. Dan Allah kasih jalan di situ. Bagaimana cara memulainya? Sebelum bekerja, minta bimbingan kepada Allah supaya tidak salah dalam mengerjakannya. Karena ada orang-orang yang ingin mendapatkan kedudukan tertentu, cuma caranya salah. Nyogok sini, nyogok sana, hadirkan ini, hadirkan itu. Maka ditutup ayatnya, was'alullaha min fadli. Mulailah dengan berdoa kepada Allah supaya mendapat bimbingan untuk meraih seperti yang orang lain dapatkan. Itu yang istimewa. Orang lain boleh bawa mobil bagus, Anda tidak dilarang untuk memilikinya. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing saya untuk mendapatkan yang seperti dia, tapi diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Elegan kan solusinya kan? Anda cegah hayalan, tapi Anda bekerja untuk mendapatkan yang terbaik di situ. Nah, maka pulang dari sini jangan banyak berhayal, ya, tepikan segala hal yang tidak bermanfaat, kita kerjakan dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat-umat yang terbaik. Dan tidak cukup dengan amin, tapi harus kita praktekkan dulu isinya.